Pertama, siapkan 300 gram kentang, ini sudah saya bersihkan. Kemudian kita potong kecil-kecil. Setelah selesai dipotong seperti ini, kemudian kita rebus sampai matang atau empuk. Nah, kalau kentangnya sudah empuk, langsung saja kita angkat. Kemudian siapkan 1 buah wortel, lalu kita potong dadu-dadu. Nah, kalau sudah selesai, kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan secukupnya daun bawang, lalu kita iris tipis-tipis. Setelah selesai, kemudian siapkan 2 buah sosis rasa ayam atau bisa juga rasa sapi. Kemudian kita bagi menjadi 6 bagian sama rata. Lalu kita iris kecil-kecil. Kemudian siapkan setengah bawang bombay, lalu kita iris-iris. Dan sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Enya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Setelah bawang bombay sudah selesai diiris-iris, kemudian kita tumis sampai harum. Dan kalau sudah harum, kemudian kita masukkan wortel, lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Nah, supaya wortelnya empuk, kita tambahkan 150 ml air, kemudian tambahkan 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan masako ayam, 1/4 sendok makan lada bubuk, dan setengah sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk dan diamkan sampai airnya menyusut. Setelah airnya menyusut, kemudian kita masukkan sosis yang sudah dipotong-potong tadi dan masukkan juga daun bawang. Kemudian kita masak sampai harum. Nah, sebelum diangkat wajib banget ya untuk cek rasa apakah sudah pas. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan lagi. Dan kalau rasanya sudah pas, langsung saja kita angkat. Langkah berikutnya, haluskan kentang yang sudah direbus tadi. Bisa menggunakan garpu atau alat yang lain ya teman-teman. Nah, kalau sudah halus seperti ini, kemudian kita masukkan wortelnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, cukup ya teman-teman. Kemudian siapkan secukupnya roti tawar, dan untuk pinggirannya ini kita sisihkan. Kemudian kita pipihkan, bisa menggunakan rolling pin seperti ini, atau bisa juga menggunakan gelas, botol, atau alat yang lain. Nah, untuk hasilnya tipis seperti ini ya teman-teman. Dan lakukan langkah yang sama sampai semuanya selesai. Langkah berikutnya, ambil setengah sendok makan isian, kemudian kita ratakan di atas roti seperti ini. Dan untuk ujungnya kita olesi menggunakan air, digunakan sebagai perekat. Kemudian kita gulung. Lalu bagian luarnya kita olesi air juga, dan ditekan-tekan supaya lebih nempel. Nah, untuk pinggirannya kita rapikan ya. Dan untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini dia rotangnya sudah selesai dibentuk semua. Kemudian kita membuat bahan pencelup, masukkan 5 sendok makan tepung terigu, tambahkan 1/4 sendok makan masako ayam, lalu masukkan secukupnya air, kita tuangkan sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata.
Nah, untuk teksturnya agak cair seperti ini ya. Kemudian celupkan rotang ke dalam larutan terigu. Lalu kita taburi dengan tepung panir sampai semua bagiannya tertutup semua. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, rotang ini bisa banget kita simpan di dalam freezer asalkan kita taruh di dalam wadah yang tertutup. Dan untuk satu resepnya tadi menghasilkan 23 piece. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil dari rotang yang sudah matang. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget. Isiannya sangat gurih dan luarnya sangat kriuk. Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Dan kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Sini saya pakai 3 bungkus marshmallow, ini ukuran 25 cm. Kemudian kita buka terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu potong marshmallow menjadi 4 bagian terlebih dahulu. Kemudian kita belah menjadi 2 seperti ini. Jadi untuk satu bungkus marshmallow tadi kita bagi menjadi 8 bagian ya. Untuk cara potongnya kita bisa menggunakan pisau ataupun gunting. Setelah marshmallownya sudah dipotong-potong seperti ini, kemudian kita siapkan satu bungkus roti tawar. Ini saya beli dengan harga 10.000, udah dapet banyak ya. Untuk ukuran rotinya ini sedang ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian rotinya kita pipihkan, bisa menggunakan gelas ataupun botol ya teman-teman. Untuk pinggiran roti yang warnanya coklat itu tidak usah dibuang ya, supaya hasil rotinya nanti terlihat besar. Kalau ada bagian pinggirnya yang robek seperti ini, tinggal kita taruh ke dalam lalu kita gilas ya. Nanti hasilnya bakalan nempel lagi. Dan untuk hasil rotinya tipis seperti ini ya teman-teman. Dan ini dia hasil dari roti yang sudah dipipihkan semua. Tahap berikutnya, ambil selembar roti, kemudian kita olesi dengan 1 sendok makan selai coklat. Untuk selai coklatnya ini saya gunakan yang curah. Biasanya kalau yang curah ini harganya murah ya teman-teman. Kemudian selai coklatnya kita ratakan. Kemudian di atasnya kita kasih marshmallow seperti ini. Kemudian oles sisi roti menggunakan air matang. Kemudian kita gulung dengan rapat. Kemudian untuk ujungnya ini kita olesi lagi ya biar lebih lengket. Dan untuk pinggirannya ini kita olesi menggunakan air. Kemudian kita rekatkan menggunakan garpu seperti ini agar nanti marshmallownya tidak melebar kemana-mana dan membentuk motif ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini, cantik banget ya. Kemudian rotinya ini kita diamkan kurang lebih 20 menitan agar lebih kokoh ya untuk pinggirannya. Nah, kalau sudah kokoh siap kita panggang. Kemudian kita panaskan teflon, lalu kita olesi menggunakan margarin.
Kemudian kita bakar rotinya menggunakan api yang paling kecil. Kemudian kita olesi rotinya menggunakan margarin. Jangan lupa dibalik agar tidak gosong ya teman-teman. Nah, kalau rotinya sudah matang merata seperti ini, siap diangkat. Tahap berikutnya kita membuat kemasannya supaya nanti kalau anak-anak beli tidak kepanasan ya. Siapkan 1 lembar kertas nasi, kemudian kita bagi menjadi 8 bagian. Nah, kalau sudah selesai dibagi menjadi 8 seperti ini, kemudian kita ambil 1 lembar, kemudian kita lipat seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk bagian bawahnya ini kita lipat ke belakang lalu kita staples biar lebih rapi. Dan untuk bagian atasnya ini kita lipat juga. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini dia hasil dari roti bakar marshmallownya sudah selesai. Kemudian kita masukkan ke dalam kemasannya seperti ini. Jadi kalau ada anak-anak beli tidak kepanasan ya teman-teman. Dan langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Nah, ini dia marshmallownya, lumer banget ya. Masya Allah, rasanya enak banget dan sangat lumer, dijamin anak-anak pasti suka ya. Pertama, siapkan 1 bungkus roti tawar, ini isinya 18 lembar dan saya beli dengan harga 10 ribuan. Kemudian kita kukus, sebelumnya saya sudah panaskan kukusan terlebih dahulu. Lalu kita tutup dan kukus kurang lebih selama 10 menitan. Nah, setelah 10 menit kemudian langsung saja kita angkat. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Enya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Langkah berikutnya, pipihkan roti menggunakan rolling pin seperti ini, atau bisa juga menggunakan gelas, botol, dan alat yang lain ya teman-teman. Nah, kenapa tadi rotinya dikukus? Supaya saat dipipihkan rotinya tidak mudah robek. Dan untuk hasilnya tipis seperti ini ya. Kemudian kita potong menyerong seperti ini membentuk segitiga. Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Kemudian siapkan 3 buah sosis rasa ayam atau bisa juga rasa sapi. Lalu olesi teflon menggunakan minyak goreng atau bisa juga menggunakan margarin. Kemudian sosisnya kita panggang. Jangan lupa dibolak-balik ya supaya matangnya merata. Nah, kalau sudah matang seperti ini langsung saja kita angkat. Setelah itu kita bagi menjadi 4 bagian sama rata. Dan untuk masing-masingnya kita belah menjadi 3 bagian seperti ini.
Nah, jadi sosisnya tipis-tipis ya teman-teman. Kemudian siapkan 2 butir telur ayam yang sudah direbus. Nah, lalu kita bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Kemudian kita iris tipis-tipis. Lalu siapkan secukupnya saus sambal dan secukupnya mayones. Ini saya masukkan ke dalam plastik supaya lebih mudah ya untuk menuangkannya. Kemudian siapkan 7 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1/4 sendok makan masako ayam atau sapi dan masukkan 200 ml air, tuangkan sedikit demi sedikit. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, larutan terigu ini digunakan sebagai perekat dan pencelup. Dan untuk teksturnya kental seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya, letakkan potongan telur di atas roti tawar seperti ini. Kemudian kita timpa dengan sosis, lalu tambahkan mayones dan saus sambal. Kemudian untuk pinggirannya kita olesi dengan larutan terigu. Ini digunakan sebagai perekat ya teman-teman. Kemudian kita lipat. Nah, supaya lebih nempel, pinggirannya kita tekan menggunakan pisau seperti ini. Dan bisa kita tekan-tekan lagi supaya lebih nempel ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini rotinya sudah selesai dibentuk semua. Langkah berikutnya, celupkan roti tawar ke dalam larutan terigu tadi. Kemudian kita taburi dengan tepung panir sampai semua bagiannya tertutup rata. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, roti mayo ini bisa banget kita simpan di dalam freezer ya teman-teman. Asalkan kita taruh di wadah yang tertutup. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil dari roti mayonya yang sudah matang. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget. Isiannya sangat gurih dan sangat kriuk. Paduan yang sangat pas, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Pertama, siapkan roti tawar. Di sini saya beli dengan harga 10 ribuan dan aku mau pakai 15 lembar aja ya teman-teman. Kemudian kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan terlebih dahulu. Dan kukus kurang lebih selama 10 menitan. Setelah 10 menit kemudian kita angkat. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Setelah semuanya selesai dikukus, kemudian kita pipihkan. Bisa menggunakan rolling pin seperti ini, atau bisa juga menggunakan gelas maupun botol ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya setipis ini ya teman-teman. Setelah selesai dipipihkan semua, kemudian kita potong menjadi 2 bagian sama rata. Nah, seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya, siapkan 10 buah sosis rasa ayam atau bisa juga digantikan dengan rasa sapi sesuai selera masing-masing. Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian sama rata.
Kemudian masukkan margarin, lalu kita lelehkan. Setelah itu kita masukkan sosisnya, lalu kita panggang sampai matang. Jangan lupa dibalik-balik supaya matangnya merata. Dan kalau sudah matang seperti ini, langsung saja kita angkat. Kemudian kita membuat bahan olesan. Siapkan 4 sendok makan saus sambal. Nah, ini nanti digunakan sebagai olesan ya teman-teman. Langkah berikutnya, siapkan roti tawar. Kemudian kita olesi dengan saus sambal secara merata. Kemudian letakkan sosis di atas roti tawar, lalu kita gulung. Nah, untuk ujungnya kita tekan-tekan ya supaya lebih nempel. Kemudian kita simpan, dan untuk bagian ujungnya ini kita taruh di bawah seperti ini ya teman-teman. Nah, saya ulangi lagi ya supaya lebih jelas. Siapkan roti tawar, kemudian kita olesi dengan saus sambal secara merata. Kemudian letakkan sosis di atasnya, lalu langsung saja kita gulung, dan untuk ujungnya kita tekan-tekan seperti ini supaya lebih nempel. Dan saat menyimpan, ujungnya ini kita letakkan di bawah ya teman-teman. Setelah selesai digulung semua, kemudian siapkan secukupnya tusuk sate. Nah, kemudian sos rollnya kita tusuk. Seperti ini ya teman-teman. Dan ini dia sos roll gulungnya sudah selesai ditusuk semua. Kemudian kita membuat bahan pencelup. Masukkan 4-5 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan secukupnya air. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan untuk teksturnya sedikit encer seperti ini ya teman-teman. Kemudian celupkan sos rollnya ke dalam larutan terigu. Lalu taburi dengan tepung panir sampai semua bagiannya tertutup rata. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ulangi langkah yang sama sampai semuanya habis. Dan sos roll ini bisa banget kita simpan di dalam freezer ya teman-teman, asalkan kita simpan di dalam wadah yang tertutup. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia sos roll gulungnya sudah matang. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih dan sangat crispy. Dijamin anak-anak pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Dan supaya lebih nikmat, kita tambahkan saus sambal, lalu tambahkan mayones supaya lebih kekinian. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung, jadi recommended banget ya untuk dicoba. Pertama, siapkan 6 buah pisang, bisa pakai pisang raja, pisang kepok ataupun yang lain. Kemudian kita kupas sampai bersih. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakannya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, kalau sudah selesai dikupas semua, kemudian kita potong kecil-kecil. Setelah selesai, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang besar. Lalu kita haluskan menggunakan ulekan supaya lebih mudah. Setelah halus seperti ini, kemudian masukkan 5 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan gula pasir, 1 saset susu kental manis,
Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan jangan lupa masukkan 5 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur. Lalu tambahkan 50 gram keju, kemudian kita parut. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur seperti ini, cukup ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam teflon, lalu kita masak dengan api kecil. Dan maaf ya teman-teman, margarinnya saya masukkan terakhir karena saya kelupaan. Kalau tidak lupa, sebaiknya kita tuangkan margarin terlebih dahulu ya. Lalu kita masak sampai matang. Nah, kalau kadar airnya berkurang berarti sudah matang, langsung saja kita angkat. Lalu kita tunggu sampai dingin. Langkah selanjutnya, siapkan 1 bungkus roti tawar. Ini isinya 20 lembar ya teman-teman. Dan ini saya beli dengan harga 10 ribuan. Untuk ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Langkah berikutnya, ambil kurang lebih 1 sendok makan adonan, kemudian kita ratakan di atas roti tawar. Nah, kalau sudah rata seperti ini, kemudian kita timpa dengan roti tawar lagi. Dan untuk pinggirannya ini kita tekan-tekan supaya lebih nempel. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia roti pisangnya sudah selesai dibentuk semua. Kemudian kita membuat bahan pencelup, masukkan 10 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan masukkan 250 ml air. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Nah, untuk teksturnya kental seperti ini ya teman-teman. Kemudian celupkan roti tawar ke dalam larutan terigu. Lalu kita taburi dengan tepung panir sampai semua bagiannya tertutup rata. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dan ini dia sudah selesai semua. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang. Langsung saja kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia roti pisangnya sudah matang semua ya. Kemudian kita potong menjadi 2 bagian sama rata membentuk segitiga. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget ya teman-teman. Kemudian siapkan secukupnya mesis coklat. Lalu bagian pisangnya ini kita olesi dengan sedikit margarin. Kemudian kita ratakan menggunakan sendok seperti ini. Dan kalau sudah rata, kemudian kita taburi dengan mesis coklat.
Dan hasilnya cantik banget ya teman-teman. Dan ini dia hasil dari roti pisang coklatnya yang sudah jadi. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat legit, perpaduan yang sangat pas, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini, atau bisa juga menggunakan plastik OPP ya teman-teman. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Pertama, siapkan 1 bungkus roti tawar. Ini isinya 20 lembar ya, dan saya beli dengan harga 10 ribuan. Nah, untuk ukurannya seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya, potong roti tawar menjadi 4 bagian seperti ini. Dan sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, ini dia roti tawarnya sudah selesai dipotong-potong semua ya teman-teman. Kemudian tuangkan secukupnya selai stroberi. Nah, lalu kita ratakan menggunakan sendok seperti ini. Setelah rata, kemudian kita timpa dengan roti tawar lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tigo rasa stroberi. Kemudian siapkan roti tawar, lalu kita tuangkan secukupnya selai blueberry, lalu kita ratakan. Nah, setelah rata seperti ini, kemudian kita tutup dengan roti tawar lagi. Nah, jadi ini roti goreng rasa blueberry ya teman-teman. Kemudian siapkan roti tawar lagi, lalu tuangkan secukupnya selai coklat, kemudian kita ratakan. Setelah rata seperti ini, kemudian kita tutup dengan roti tawar lagi. Nah, jadi ini roti goreng rasa coklat ya teman-teman. Dan sebenarnya untuk varian rasa bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Dan ini dia roti tawarnya sudah selesai dikasih selai semua. Langkah selanjutnya kita membuat bahan pencelup. Masukkan 10 sendok makan tepung terigu, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, lalu tuangkan 250 ml air. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Nah, untuk teksturnya agak kental seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya, celupkan roti tawar ke dalam larutan terigu. Kemudian kita taburi dengan tepung panir sampai semua bagiannya tertutup rata. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan lakukan langkah yang sama sampai semuanya selesai. Dan ini dia roti tawarnya sudah selesai dibaluri dengan tepung panir semua. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang. Langsung saja kita angkat dan tiriskan.
Nah, ini dia roti gorengnya sudah selesai digoreng semua. Lalu roti gorengnya kita tusuk dengan stik es krim seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi saat anak-anak memegang, tangannya tidak kepanasan. Dan langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, dalamnya sangat lembut, dan kebetulan ini rasanya blueberry ya teman-teman. Dan untuk tekstur luarnya sangat crispy, jadi perpaduan yang sangat pas ya. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung, jadi recommended banget ya untuk dicoba. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.